بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, zat yang pantas dipuji, karena dialah yang memberikan kepada kita kenikmatannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa memakai kenikmatan tersebut, tentunya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tafsir juz 4, yakni tafsir surah Al-Kautsar. Tafsir surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberimu, maksudnya Muhammad, al-kautsar, nikmat yang banyak. Surat ini turun berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anasin qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina al-murina id alfa infa'atan thumma rafa ra'sa mutabassiman. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah di antara kami, tiba-tiba beliau tertidur, beliau istirahat, tertidur. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, mutabassiman, tersenyum. Faqulna, ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kami penasaran, bertanya pada beliau. Maka beliau menjawab, kenapa? Maksudnya kenapa Rasulullah, apa yang membuat Rasulullah tertawa? Apa yang membuat tertawa Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, unzilat alayya anifan surah. Baru saja diturunkan kepadaku suatu surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau bersabda, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil diantaranya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surat. Seperti Al-Imam Syafi'i dalam Rawa'iul Bayan dimuat di sana bahwa bismillah itu termasuk surat. Tapi ulama lain menyatakan bismillah itu sebagai pemisah antara surat. Tapi intinya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu diantara dari atau yang ada dalam Al-Quran. Karena ini jelas riwayatnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membacakan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa al-kautsar itu? Fakulna Allah wa Rasulullah alam. Ini diantara tawadunya para sahabat. Para sahabat itu kalau ditanya itu tidak ada yang asbun, yang asal bunyi. Mereka selalu mengembalikan pada Allah dan Rasul. Allahu wa Rasulullah alam. Dan ini kita sering dapati dalam hadis-hadis lain. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam jawab, bersabda, fa innahu nahma.
wa'adani Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Kata beliau, ia adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepadaku. Ya. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu maksudnya sungai. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Aniyatuhu 'ala nujum. Ya. Kata Rasulullah, kemudian beliau melanjutkan, ia adalah telaga yang umatku menemuiku pada hari kiamat. Dan telaga itu ada wadahnya itu sebanyak sejumlah bintang, bintang-bintang yang ada di langit. Fayuhtala'ul 'abdu minhum. Ya. Kemudian seorang hamba terhalang darinya. Jadi ketika akan minum, ada seseorang ya di antara para hamba Rasulullah itu terhalang, nggak bisa minum. Fa'aqul, maka Rasulullah menjawab, Rabbi innahu min ummati. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia umatku. Kenapa kau halangi? Ya. Maka fayaqul, ya, maka Allah berkata, ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Kamu tidak tahu sesuatu yang baru yang terjadi setelah peninggalanmu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara hadis yang menjelaskan tentang surah Al-Kautsar. Bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sungai telaga yang Allah siapkan, dan telaga itu milik Rasulullah alaihissalam. Rasul ketika meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi beliau meninggalkan dua warisan yang luar biasa, Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita memegangnya, kita akan selamat dunia dan akhirat, tidak akan tersesat. Allah kasih nikmat, yakni kenikmatan di antara dalam hadis ini Al-Kautsar, telaga. Ada juga pendapat lain bahwasanya Al-Kautsar ini di antaranya terbentuk ya dari kata atau wazan fau'al. Dari kata kasroh itu banyak, kemudian dipakai bentuk wazannya fau'al, Kautsar. Artinya banyak sekali kenikmatan yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di antaranya? Ada dalam hadis Bukhari. Ya, An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ya, 5 perkara yang dari pasihan kan nabi-nabi serta aja Nabi Muhammad. Kenikmatan. Apa saja? Ya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Jadi kalau akan berperang, musuh itu mempersiapkannya luar biasa. Bagaimana strateginya, bagaimana persiapan hartanya dan seterusnya. Dan ketakutan itu menyertai mereka. Sedangkan ketakutan itu tidak ada pada Rasulullah alaihissalam, karena Rasulullah punya Allah. Ya. 1 bulan musuh-musuh Nabi itu takut, tapi Rasulullah tidak takut. Kemudian disebutkan waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat bis-shalah falyusalli. Di mana saja seorang dari umatku mendapati waktu salat tiba, hendaklah dia mengerjakannya. Maksudnya bumi Allah ini semuanya bisa dipakai untuk melakukan sholat, karena Allah sudah sucikan semuanya.
Ya kecuali tempat-tempat yang najis. Nah ini berbeda ya syariatnya dengan Nabi dulu. Nabi dulu, para Nabi dulu. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, wa uhidat li al-maghanimu walau tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Dulu Nabi Yusya, ya walaupun memang dalam literatur Yusya bin Nun ya, Yusya bin Nun itu adalah pelanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu kan dulu dipersiapkan tanah Palestina. Cuman karena orang-orang Israel ini ya, Bani Israel ini tidak mau masuk ke tanah-tanah Palestina karena di sana ada Jabarin, orang-orang besar. Maka Allah hukum mereka dengan hukuman mereka tidak bisa keluar dari lingkungan ya, di luaran Palestina, hanya di luaran sana saja selama 40 tahun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu bercita-cita ingin melakukan Palestina, cuma karena dihukum ya sudah tidak bisa. Jadi kalau sekiranya akan keluar gitu ya Bani Israel, maka balik lagi ke sana. Sampai sepeninggal Nabi Musa alaihissalam ya, peristiwa di tempeleng malaikat maut ya ketika itu oleh Nabi Musa. Tapi akhirnya Nabi Musa meninggal, dan Nabi Musa itu meninggal di masa-masa 40 tahun itu, masa-masa hukuman. Maka diangkatlah Yusya bin Nun sebagai nabi. Yang ini pun dibuat dalam perjanjian lama, perjanjian baru ya. Kalau dalam istilah Yahudi, perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru Nasrani, walaupun sudah ditahrif ya, dan penyimpangan perubahan, itu namanya Joshua. Makanya banyak orang-orang Nasrani menamakan Joshua. Maka Yusya bin Nun itu terkenal beliau itu sebagai nabi. Ini dibuat dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ya. Kemudian beliau pun dikenal sebagai mujahid, dan beliau mengajak Bani Israel untuk berjihad melawan orang-orang Jabarin yang ada di Palestina. Akhirnya Palestina bisa ditaklukkan. Maka muncullah surah Al-Baqarah, wa in kuntum kullu hadhihi qaryatan faqulu minha haythu shi'tum ragadan wa dkhulul baba sujadan wa qulu hintatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin dalam Al-Baqarah. Jadi orang-orang Israel disuruh oleh Allah coba ruku dan sebut istighfar. Tapi ternyata ini masih keras kepala. Di ayat selanjutnya fakat dan alladzina zalamu qawlan ghairul ladzina qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yaf'alun ya. Kudu nama nyebut genteng ya Allah, istighfar, astagfirullah. Ini diganti kata Allah fakat dan alladzina zalamu qawlan ghairul ladzina qila lahum, diganti kalimatnya ya, kalimatnya diganti di hinqah gitu. Jadi sambil ngesot, itu orang-orang Bani Israel sambil ngesot sambil hinqah, gandum bukan ucapan istighfar gitu. Maka kata Allah fa anzalal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Allah timpakan malapetaka kepada mereka. Nah, ketika menang perang itu ghanimah dikasih. Maksudnya ghanimah kan ada ya, ghanimah ada, tapi di sana syariatnya menyatakan nggak boleh diambil. Gitu. Di zaman Yusya bin Nun, ghanimahnya itu nggak boleh diambil. Maka ketika turun api ya dari atas langit untuk mengambil ghanimah ya, untuk membakar, itu istilahnya diterima ghanimah. Jadi langsung diberikan pada Allah. Kalau nabi-nabi terdahulu, kemudian setelah mau ternyata tidak jadi, apinya balik lagi. Maka Yusya di sana tahu bahwasanya ini ada penggelapan, ada yang menyembunyikan emas. Kemudian setiap kabilah dicek, ternyata ada yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi, tekagok. Biasanya kan besar batang, dua batang gitu. Kepala sapi ya disembunyikan. Tapi intinya bahwa zaman dulu itu ghanimah itu tidak dihalalkan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu dihalalkan. Kemudian
Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang keempat, wa u'titu syafa'ah, dan aku diberikan hak untuk memberikan syafaat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Infakkanlah harta kalian. Harus ingat pada hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada khullah, pertemanan, tidak ada syafaat. Karena yang punya wewenang syafaat itu hanya Nabi Muhammad, itu pun diizinkan oleh Allah. Kalau diizinkan, baru Nabi Muhammad kasih. Maka yang memberikan syafaat, termasuk syafaat uzma, pada semua kalangan, baik kafir, munafik, orang-orang muslim tentunya. Nanti itu Rasulullah SAW syafaat uzma. Kemudian yang terakhir, ini kenikmatan yang diberikan Allah kepada Rasul. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dulu para nabi hanya diutus pada kaumnya saja, tapi aku diutus pada seluruh manusia sampai hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara penafsiran yang kedua. Jadi yang pertama adalah sungai yang ada di surga yang Allah sediakan, ya. Kemudian yang kedua adalah kenikmatan yang banyak sekali Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Maka di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasol. Langsung karena nikmat sudah banyak Allah kasih kepada Muhammad, fasoli, maka sholatku. Kamu jadi ayat kadang salahnya dibantu solid. Fasoli kadang dipanjangkan. Padahal soli itu domirnya anta pada Nabi Muhammad. Kalau fasoli, soli itu panjang. Sudah Muhammad jadi muannats, jadi anti. Fasoli anta, ya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, li rabbika wanhar, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am ayat 162, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan alam semesta. Salat itu kan merupakan ibadah fisik yang paling mulia, ya. Di mana tidak mulia? Rasulullah langsung diundang langsung Mi'raj, Isra Mi'raj. Isra ke Baitul Maqdis, ya, Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah salat, langsung Allah undang. Kalau perintah-perintah lain kan tidak Allah undang langsung. Tapi kalau ibadah sholat ini langsung Rasulullah diundang ke Sidratil Muntaha menerima perintah sholat, yang mana sholat ini merupakan ibadah fisik yang paling mulia dan tidak boleh ditinggalkan. Kata Allah, hafizu 'alas sholawati was sholatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Sholat itu harus dijaga, termasuk sholat wusta, sholat yang pertengahan yang kadang orang meninggalkannya. Sholat pertengahan itu apa? Sholat asar. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, waqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan keluarkan zakat. Kemudian penyebab orang masuk ke neraka sabar diantaranya adalah qaulu lam nakun minal sholin, ma salakakum fi saqar. Ketika ahli neraka itu berdialog dengan ahli surga, ya, macam cara dialog kan jauh. Dulu ulama dulu mengartikannya, ya Allah Maha tahu, pasti bisa berdialog. Walaupun surga ada di atas, umpamanya neraka ada di bawah, bagaimana cara berdialog? Ternyata zaman sekarang kita berdialog di Cibeduk, ya, dengan di Mekah kan bisa, jauh jarak. Apalagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Maka mereka jawab, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ada 4.
hal yang menyebabkan orang masuk ke neraka saqar. Yang pertama, meninggalkan salat. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, bersiasat buruk. Jadi melakukan diskusi-diskusi untuk kemadharatan ya, bersama orang-orang yang berdiskusi, punya siasat-siasat buruk seperti orang-orang munafik dulu di zaman Nabi alaihissalam. Kemudian yang keempat, waktu dan bukan di mereka berkata bahwa mereka mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian kata Allah dalam ayat ini, wanhar, kurban. Nah, ini sebagai sampel ibadah fisik yang langsung pada Allah yang paling mulia adalah sholat. Yang kedua, ibadah harta kepada sesama. Harta yang paling baik adalah kurban. 1 tahun sekali mengeluarkan uang berapa? 3 juta ya, 3.500.000. Saya ini tidak mudah memang. Ya. Dalam satu RW ada berapa orang? Kita katakan 1.000 orang. Kalau misalkan semuanya kurban, akan ada berapa sapi? Akan ada berapa sapi? Kalau semuanya kurban domba, misalkan, akan ada berapa domba dalam satu RW? Kalau misalkan semuanya kurban, 3 juta. 3 juta itu kan kalau dihitung 1 bulannya 300.000. Tiap bulan, 10 bulan sudah 3 juta. 12 bulan sudah 3 juta nama, satu saham satu sudah. Kalau misalkan semuanya sapi satu RW itu bisa berapa sapi? Mungkin 100 lebih. Tapi kan sekarang fakta di lapangan ketika berkurban itu berapa? Tadi kan kurban. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala motivasi umatnya agar kurban. Ibadah harta yang mulia. Di mana warga masyarakat itu kan di antara hikmahnya kenapa ada ibadah kurban, supaya orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya daging, proteinnya banyak. Ya, kadang saya pun ngobrol dengan, dulu pernah diurut ya dengan salah satu tukang urut. Saya suka nanya, yang suka ngobrol. Dia juga suka berbincang-bincang. Apa dia dapatkan, kemudian apa yang ia pasang, apa yang ia makan, ya dia obrolkan. Termasuk nggak mau daging mah mau 1 tahun sekali mah ya tak kami kurban. Ya. Maka ini diantara hikmah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya tidak seperti orang liberal yang menyatakan bahwa agama ini Ulil Absar berbilang agama ini sangat kecil, di mana ada ritual, ada pembantaian massal setiap 1 tahun sekali. Padahal ini adalah syariat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hikmahnya juga, kalau kita ambil pelajaran dari ayat 1 dan ayat 2, bahwasanya perintah Allah untuk melaksanakan sholat, ya, bukan hanya Nabi ya yang diperintahkan, tapi pada umatnya sampai akhir zaman. Sholat dan menyembelih adalah isyarat agar Nabi Muhammad jangan memedulikan ciptaan kaum musyrikin. Karena kan ini ayat ya, nanti ada di penyebabnya ya, penyebab turunnya itu dalam atau balik yang dijelaskan. Itu kan cercaan orang-orang musyrik. Ya, cercaannya itu bahwa Nabi Muhammad itu Bapak Muhammad itu sudah terputus, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Yang terakhir Ibrahim itu meninggal, terputus. Maka cercaan itu datang pada Nabi Muhammad. Butiro Muhammad. Orang-orang musyrik itu menyatakan seperti itu. Maka kata Allah ya, hikmahnya, hendaknya ketika ada yang mencela kita, hadapi dengan beribadah kepadanya. Kalau kita fokuskan diri beribadah, maka otomatis masalah-masalah pun akan banyak ya solusinya, ya. Termasuk masalah yang Rasulullah SAW itu alami. Kemudian hikmah yang lain, seolah-olah Allah mengatakan seperti ini, wahai Rasul, janganlah engkau bersedih karena luput sesuatu dari perkara dunia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat.
Ini kan perkara dunia. Anak itu kan perkara dunia. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah la'ibun wa lahwun, permainan dan silaturahmi. Apalagi ada HP ini semakin menegaskan ya, dunia itu permainan. Sekarang ada HP, ada game-game dan sebagainya. Wa takatsur wa tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian, wa takatsur fil amwali wal aulad, dan saling berbanyak-banyak apa? Harta dan anak. Kadang kan kalau kita reunian, kalau kita apa ditanyakan, "Damal di mana? Penghasilan berapa? Anak berapa?" Oh, yang satu di sekolahkan di sini, yang satu ya saling berbangga-bangga. Kadang saling berbangga-bangganya lupa sampai dia mati baru berhenti. Hatta zurtumul maqabir, ketika mati baru berhenti. Jadi mati itu yang memberhentikan dia dari berbanyak-banyakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syari'aka huwal abtar." Ini penegasan dari Allah, sesungguhnya yang membencimu itu huwal abtar, dialah yang terputus. Ini kan disebutkan ya. Ikrimah mengatakan, Ikrimah ini ulama tabi'in, al-abtar huwa al-fard. Al-abtar itu maksudnya al-fard, sebatang kara. Nah, ini dalam Ibnu Katsir. Wa qala as-Sudi, as-Sudi menyatakan kanu idza mata dzukur rajul qalu butir. Jadi apabila ada yang meninggal dunia dari keturunan mereka laki-laki, maka dikatakan butir, ya, terputus. Falamma mata abdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu butir Muhammad. Maka ketika anak putra putri Nabi meninggal dunia semuanya, maka mereka mengatakan butirah Muhammad telah terputus. Ya, fa anzalallahu inna syari'aka wal abtar. Maka Allah turunkan inna syari'aka wal abtar. Kita tahu putra putri Nabi itu kan ada 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Ya. 4 itu adalah Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum. Kemudian yang laki-laki itu ada Qasim, ada Abdullah, dan ada Ibrahim. 6 dari Khadijah, 1 yang bukan dari Khadijah. Ya. Kalau tidak salah Maria. Nah, Ibrahim itu dari Maria. Semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal kecuali Fatimah. Jadi ketika beliau belum meninggal, masih ada. Semuanya sudah meninggal 6 orang, termasuk laki-lakinya. Nah, Fatimah masih ada. Tapi ketika beliau alaihissalam meninggal, maka Fatimah nanti ada beberapa waktu ya menyusul langsung. Jadi tidak lama jarak. Disusul nanti Fatimah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini penegasan dari Allah bahwa walaupun Nabi Muhammad SAW sudah tidak punya keturunan, kan kalau kita punya keturunan, jadi ini investasi nih buat kita ya. Kadang orang tua sekarang itu investasinya dengan anak, bagaimana nanti ada timbal balik. Padahal yang kita inginkan dari seorang anak tidak lain adalah doanya yang panjang ya. Yad'ulahu waladun sholih yad'ulahu, anak laki-laki atau anak soleh yang mendoakannya. Itu investasi yang paling panjang ya, jarak panjang. Tapi kadang orang tua sekarang ingin investasi yang langsung, timbal balik. Ya. Makanya kalau punya anak ini ada. Mudah-mudahan si ia yang mau menggantikan, atau mudah-mudahan si ia yang mau bisa merubah, ya, mendongkrak dan seterusnya. Tapi ketika Nabi Muhammad alaihissalam meninggal, ya anaknya sudah tidak ada, beliau tetap indah. Nama beliau tetap disebut. Nama beliau disebut dalam qomat, dalam azan, dalam syahadatain, dalam sholawat, semuanya disebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kemudian ketika disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan perintah Allah. Tetap indah, agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang membencinya. Dikenalnya sebagai dalam sejarah itu ya sebagai orang-orang yang katakanlah
Subhanahu wa taala, bal la'anahullahu bi kufri. Allah itu melaknat sebab kekafirannya. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar, ulaika la'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang kafir kalau meninggal itu mati dalam kekafiran. Berbeda kalau mati dalam dulu kafir bertobat kemudian mati dalam kondisi muslim, itu insya Allah diterima tobat. Ini mati dalam keadaan kafir, apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Semuanya akan dilaknat dan orang-orang yang akan melaknat selain Allah, malaikat, semuanya akan melaknat orang-orang kafir. Termasuk yang diabadikan itu Abu Lahab dalam Al-Alaq, Abu Jahal itu dalam Al-Alaq. Al-Alaq itu Abu Jahal. Kalau Walid bin Mughirah itu diabadikan juga dalam Al-Mujahid. Orang-orang kafir, walaupun tidak disebutkan namanya secara langsung, akan tetapi itu maksudnya ke Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal yang dikenal sebagai orang-orang jahat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian namanya tafsir surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita, menambah ilmu bagi kita semua, juga menambahkan keimanan ya, pada kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah.